Halo, perkenalkan nama saya Yulika Rosalina Batu dengan NIM 220114100027. Kelas D semester 3. Ingin menyampaikan materi mengenai perkembangan kurikulum IPS di Indonesia untuk mata kuliah pendidikan IPS SD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendidikan IPS pada kurikulum tahun 1964. Dalam kurikulum ini ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Nah, dalam kurikulum IPS ini ada mata pelajaran IPS itu adalah pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civis. Yang kedua itu pendidikan IPS pada kurikulum tahun 1968. Pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada kurikulum ini pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Dan yang ketiga itu pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1975. Menurut Hamid Hasan tahun 1995 dalam kurikulum ini menggunakan model pengembangan yang lebih jelas yang dikenal dengan nama pendekatan tujuan. Dalam kurikulum ini digunakan nama ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam kurikulum SMP IPS meliputi disiplin ilmu geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Di samping itu digunakan juga materi pelajaran dari disiplin sosiologi, politik, dan antropologi. Kemudian di SMA itu IPS meliputi geografi, ekonomi, dan sejarah. Yang keempat itu pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1984. Nah, dalam kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu 1975. Dalam kurikulum ini pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya model kurikulum ini untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak perubahan karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam bidang studi IPS di kurikulum ini yaitu disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan masukan baru bagi IPS. Dan yang kelima itu pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum ini menetapkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu, mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu. Yang kedua itu, mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan, artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencangkup geografi, sejarah, ekonomi, dan kooperasi. Dan yang ketiga itu, mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah. Dan yang keenam itu, pendidikan IPS dalam KBK 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Sidiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sidiknas pada Pasal 37 bahwa kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan yang ketujuh itu pendidikan IPS dalam KTSP 2006. Nah, mata pelajaran IPS dalam KTSP dimasukkan dalam kelompok ilmu sosial sebagai mata pelajaran ilmu sosial atau IPS sosial yang diidentik dengan pendidikan ilmu sosial. Prinsip dalam mengembangkan materi pembelajaran menurut KTSP menggunakan disiplinary standar sehingga mengacu pada pendekatan integratif untuk SD, pendekatan konfederasi untuk SMP, dan pendekatan terpisah untuk SMP. Kemudian yang ke-8 itu pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 atau K13 merupakan salah satu kurikulum yang bersifat tematik, integratif, atau pendekatan pembelajaran yang menyatukan berbagai kompetensi dari mata pelajaran. Dan yang ke-9 itu pendidikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah terobosan dalam hal bagaimana proses dilihat dalam kaitannya dengan hasil pembelajaran yang ada. Pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan harapan dapat memicu anak-anak untuk mengelola lingkungan alam sosial dalam satu kesatuan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.